Askara dan juga Rena itu semua sudah diatur sama Allah untuk mencoba iman kita supaya kita lebih tegar lagi. Tapi Bu, Don't. kalau aja saya itu benar-benar jagain Rena, ini Rena hilang di depan mata saya Bu, dan saya nggak ada di situ, saya ngerasa bersalah banget Bu. Apalagi saya tahu kondisinya Rena sekarang nggak bisa bergerak, dia mengalami kelumpuhan, dia nggak bisa ngomong. Selamatin nyawa adik aku. Bibi sudah sayang sama Dede Askara seperti anak Bibi sendiri. Untung aja tadi Mama buru-buru lihat dan cabut kabelnya, sayang. Bi, disuruh bikinin sarapan buat Bu Nia dan Non Kaila. Aduh, gimana ini? Kalau Ibu Nia lihat aku pas aku nganterin makanan nanti, dia pasti bakal kenalin aku. Terus malah jadi curiga sama kita. Kalau ketahuan gimana caranya aku nanti kabur sama Abizar. Tapi kasihan juga sih kalau aku nggak bikinin sarapan untuk mereka. Bi, malah bengong. Nanti dimarahin sama bos lo. Iya Mas, nanti saya ke dapur. Sayang, kamu duduk di sini dulu ya. Kamu di sini aja ya nak. Jangan turun dari ranjang. Ya nih. Lazim. Non, Bibi ke dapur sebentar ya sayang. Jangan turun ya. Mbak! Mbak, ayo, kamu harus pergi dari sini sekarang juga, ayo Mbak. Kamu? Ngomongnya pelan-pelan aja ya. Nama saya Nina. Ibu, ya Allah Ibu, ini kenapa mukanya kok jadi memar kayak gini Bu? Apa ini? Udah biasa kok. Astagfirullahaladzim. Kok Ibu bisa ada di sini? Ceritanya panjang banget Bu. Sebenarnya sih saya memang ngelamar pekerjaan di rumahnya Pak Permadi, tapi saya juga nggak tahu kenapa saya dipekerjakan di sini juga Bu. Bu, oh ya, saya mau minta tolong sama Ibu, tolong jangan sampai orang tahu siapapun kalau saya pernah membantu Ibu untuk lari dari anak buahnya Pak Permadi Bu. Saya takut kalau Pak Permadi tahu, itu bakal membahayakan nyawa saya dan anak saya Abizar. Saya nggak akan ngomong sama siapapun, saya janji. Makasih ya Bu. Tapi sebenarnya sih saya juga emang sudah mau keluar dari rumah ini. Tapi karena saya kasihan sama anak Ibu yang lumpuh, jadi saya nggak tega. Kalau boleh saya tahu kenapa Non Rena bisa sampai lumpuh seperti itu Bu, dan kenapa Ibu tega ninggalin dia sama Pak Permadi? Rena ada di rumah ini, Bu? Iya Bu, dia ada di sini dan saya yang mengurus dia. Alhamdulillah, akhirnya saya bisa ketemu dengan Reina. Makasih ya Bu, makasih udah mengurus Reina. Sebenarnya saya juga balik ke rumah Mas Permadi karena saya mau mengembalikan Reina ke keluarganya Bu. Maksud Ibu, keluarganya siapa Bu? Sebenarnya Reina itu adalah anak dari sahabat saya yang diculik oleh Mas Permadi. Gue gak nyangka ya Ki ya. Ternyata Rena ada di tangan suaminya Mbak Nia dan juga papanya Kaila Permadi. Dunia kan memang sempit Mbak. Tapi Kiki juga gak nyangka kok yo sesempit ini sampai masa kenal satu sama lain ini ternyata kan jadi ruwet begini loh Mbak. Iya, itu dia. Dan Kiki juga nggak nyangka sih kalau Mbak Nia ternyata sampai sebegitunya berkorban biar Rana bisa pulang ke rumah ini.
Sekarang nggak banyak yang bisa kita lakuin, Ki. Cuma bisa berdoa semoga Rena benar-benar pulang ke tengah-tengah kita. Dan Mbak Nia dan juga Kayla bisa selamat dari tangan suaminya Mbak Nia. Amin, amin, amin. Ya nggak ada salahnya kan, Ki, kita berdoa buat orang juga kan. Ya enggak dong, nggak apa-apa. Meskipun Mbak Nia nyebelin kayak gitu ya kita tetap harus berdoa yang baik-baik. Yang penting kan benteng kita nggak lemah. Benar, Untuk jagain Masal. betul banget. Ibu. Ya, kalian lagi bicarain apa sih? Ya, Bu. Saya tuh nggak bisa tidur semalam. Saya mikirin Rena. Ya mikirin Askara juga. Tapi ini dengan kondisi Rena yang seperti ini kok ada orang yang dengan tega-teganya sengaja menyandra Rena. Dia pasti sangat ketakutan. Dia sekarang tidak bisa bicara. Kondisi badannya lumpuh. Ya Allah. Duh. I wish I could. Saya rasanya ingin bertukar tempat sama Rena. Biar saya merasakan beban derita yang dialamin Rena. Jangan anak sekecil itu. Saya gak tega. Astagfirullahaladzim. Kenapa Pak Permadi tega menculik anak yang sedang sakit seperti itu? Ya Allah. Bu, Mas Permadi itu adalah laki-laki yang jahat yang harus kita jauhi. Saya minta tolong sama Bu Nina, tolong banget. Kita harus cari jalan keluarnya dari rumah ini. Kita harus kembalikan Reina ke keluarganya. Saya sangat mau menolong Reina, Bu. Tapi saya sendiri nggak tahu harus gimana. Sedangkan saya sendiri di sini serasa di penjara, Bu. Saya nggak boleh pegang handphone, saya nggak boleh keluar. Suami saya aja bahkan nggak tahu sampai sekarang saya di mana, Bu. Saya nggak tahu harus gimana. Tapi kita nggak punya banyak waktu lagi, Bu. Mengingat Reina juga kondisi seperti ini, dia akan semakin buruk kalau misalnya dia terus-terusan ada di sini. Saya tahu apa yang harus kita lakukan. Kita harus mengalihkan perhatian anak buah Mas Permadi. Bu, jujur saya ragu, Bu. Saya takut ketahuan. Karena kalau sampai ketahuan, nyawa saya dan anak saya Abizar bakal terancam, Bu. Saya mohon, Bu, tapi kita harus pergi dari rumah ini demi Reina. Kasihan papanya. Papanya baru saja kehilangan istrinya. Baru saja kehilangan mertuanya. Dan sekarang anaknya kedua, anaknya belum bisa ditemukan, Bu Nina. Kita harus melakukan ini demi Reina ya. Dia harus kembali bersama keluarganya, Bu. Iya, Bu. Saya sangat mau menolong Reina. Karena Reina itu anak yang baik. Dia punya semangat yang tinggi untuk sembuh. Dan saya juga melihat kalau dia tuh kelihatannya sayang sama anak saya. Saya mau nolong Reina, Bu. Ya, Bu. Saya akan kasih tahu waktu yang tepat agar kita bisa menjalankan rencana kita. Ya, Bu ya. Kapan itu, Bu? Nanti Ibu pasti akan tahu. Pokoknya Ibu langsung harus bawa Reina keluar dari rumah ini dan antarkan Reina ke rumahnya di Pondok. Ngapain kalian bisik-bisik? Ya Allah, semoga aja dia nggak dengar apa yang saya bicarakan sama Bu Nia. Enggak kok. Kayaknya mungkin masnya salah lihat kali. Kalau udah selesai ngantarin makanan, langsung keluar dari kamar ini. Iya, Mas. Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan Reina dan mengembalikan Reina ke Al. Mir, kenapa? Ibu, saya minta maaf, Bu. Mirna. Kalau saya nggak teledor jaga Rena, nggak mungkin Rena akan kecelakaan dan mengalami seperti sekarang ini, Bu. Dan sekarang lagi disandra sama suaminya Mbak Nia. Maafin saya, Bu. Mirna. Bu,
saya itu udah terlalu sering membuat kesalahan dan saya tuh selalu teledor Bu untuk jagain Rena, Bu. Mirna, kamu gak perlu kayak begini. Kamu jangan menyalahkan diri kamu sendiri. Saya dan Al tidak pernah menyalahkan kamu dan we both forgive you already. Bukan salah kamu. Kejadian ini merupakan cobaan dari Allah. Kepergian Andin, kepergian Bu Sarah, hilangnya Askara dan juga Rena, itu semua sudah diatur sama Allah untuk mencoba iman kita supaya kita lebih tegar lagi. Tapi Bu, Tapi Bu, kalau aja saya itu benar-benar jagain Rena, ini Rena hilang di depan mata saya, Bu. Dan saya nggak ada di situ, itu saya ngerasa bersalah banget, Bu. Apalagi saya tahu kondisinya Rena sekarang nggak bisa bergerak, dia mengalami kelumpuhan, dia nggak bisa ngomong. Saya kayak udah ngelanggar janji saya, Bu, buat jagain Rena, Bu. Mirna. Ibu, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Ibu kalau mau ngelaporin saya ke polisi, saya terima, nggak apa-apa, Bu. Saya bisa terima konsekuensinya semuanya, Bu. Jangan Ibu yang bertukar tempat dengan Rena, enggak, Bu. Kalau bisa saya, Bu. Saya udah terlalu sayang sama Rena, tapi saya yang teledor, Bu. Ayo. Dan kamu nggak perlu menyalahkan diri kamu sendiri. Ini semua sudah kehendak Allah. Yang perlu kita lakukan adalah kita berdoa. Kita harus berusaha kuat. Kita bertawakal. Kita berusaha menerima semua ini dengan lapang dada dan berusaha untuk kembali menemukan Rena dan Askara. Please stop blaming yourself. Kamu stop menyalahkan diri kamu sendiri karena ini bukan salah kamu, Mirna. Mirna. Mirna, kamu harus tenangkan diri, please. Saya minta kamu stop salahkan diri kamu sendiri. Kalau kamu begini saya juga ikutan sedih. Mending kita konsentrasi mencari Rena, kita konsentrasi berdoa. Kita berdoa bersama. Saya ini ya, Bu. Saya akan coba hubungin teman-teman saya di jalanan semuanya. Saya kerahkan mereka semua buat nyari Rena dan juga Askara ya, Bu. Siapa tahu mereka dapat info ya, Bu. Yes. Gak apa-apa ya, Bu. Saya hubungin teman-teman saya di jalanan ya, Bu. Iya, lebih baik kamu begini daripada kamu menyalahkan diri kamu sendiri. Dan you know what? Terus berdoa ya. Kita sholat bersama ya. Kita mendoakan Rena sama Askara ya. Iya, Bu. Nah, come on. Hapus air mata. Ya Allah ya Tuhanku, Engkau Maha Kuasa, Maha melihat segalanya. Temukanlah kembali cucu-cucu hamba, Rena dan Askara. Lindungilah mereka. Kembalikanlah mereka ke dalam pelukan kami di rumah ini. Kabulkanlah ya Allah. Ya Allah, dengan kuasa-Mu, sembuhkanlah dan angkatlah penyakit Rena. Berikanlah dia kesembuhan, kekuatan, sehingga kami semua dapat berkumpul kembali menjadi satu keluarga yang bahagia. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kabulkanlah doa-doa kami ini ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Aduh, Elsa mana ya kok udah keluar-keluar? Dia nggak ngabarin kamu juga? Belum, Pak. Aduh. Saya minta maaf buat Papa panik seperti ini, Pak ya. Tapi saya janji kalau ada sesuatu sama Elsa, saya yang tanggung jawab. Saya akan pasang badan. Tapi saya selalu berdoa semoga Allah melancarkan semuanya, Pak. Supaya nggak ada terjadi sesuatu sama Elsa. Ataupun dengan Rena. Ya ini jadi pikiran Papa adalah Elsa dan juga Rena. Rena juga harus ketemu Al.